Pagi-pagi teman. Lagi. Ya, terima kasih yang sudah datang, yang sudah hadir, mau mengizinkan diri untuk belajar, mengizinkan diri untuk mengosongkan gelas, mengosongkan isi kepala ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini udah sering dengar apa itu aktivitas bintang 5, apa itu bersyukur gitu ya. Nah, ini kita upgrade terus ilmunya. Ada pemahaman baru apa di setiap sesi kita gitu ya. Oke. Di sini teman-teman ada yang sudah memulai untuk jurnal bersyukur, coba ketik angka 1. Yang sudah memulai, nggak harus rutin, tapi udah mulai. Coba ketik angka 1, teman-teman. Yang Satu. sudah memulai dulu. Iya. Yang sudah mulai Sudah. jurnal bersyukur, coba ketik angka 1. Mbak Kalau Cucu doang nih. Yang sudah mulai, oke, baru 1. Oh, kalau Zahra, sudah ya, good, good. keren. Nggak harus ini udah dilakuin dulu. Mm-mm. Share atau belum ya itu ntar dulu. Yang penting sudah dilakukan dulu. Oke. Oke, Sari udah. Oke, Sari satu. Oke, oke. Sekarang siapa yang mau melakukan jurnal bersyukur? Ketik angka 2. Oke, siapa yang berniat gitu ya? Oke, oke. Thank you Mbak Cucu. Thank Nah, you. ini yang lain belum tahu ya, ternyata ya. Kalau belum eh belum mau, Resmi. resmi oke. Mau. Nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum mau Oke, melakukan, gimana? biasanya tidak tahu. Gitu ya. Biasanya tidak punya alasan. Nah, ini malam ini saya kasih tahu nih alasannya kenapa mesti dilakukan karena ini nggak cuman tentang pro ya, nggak cuma Iya, tentang pro, nggak cuma tentang bisnis gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi tentang menjadi manusia yang lebih baik. ya manusia yang lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah respon. Kita lanjut. Apa lagi? Oke, jadi malam ini kan udah sering digaungkan, udah sering di-announce sama teman-teman di Grites juga kan teman-teman ya. Yang mau kita share hari ini adalah update experience sih, lebih ke ini kan udah dari 2000 berapa ya, Mom ya? 2024. 2024. Ini kan udah tahun kedua. Nah, setiap bulan itu kan kita kan tiap hari kita ngelakuin, tiap hari kita ketemu hal-hal positif kita tulis. Nah, yang terutama dari saya itu hari ini mau sharing apa sih yang terbaru, apa sih hal-hal positif lain yang apa namanya datang ke kita dan itu bisa teman-teman lakukan juga karena sama seperti teman-teman saya itu balik lagi ya awalnya saya juga ah masa sih cuman bersyukur tiap 2 jam terus punya mindset nanti dijelasin sama Hasta sama saya juga. Nah, apakah hanya dengan melakukan hal-hal yang kita nggak pernah lakukan sebelumnya itu bisa memberikan hasil atau kehidupan yang lebih baik? Balik lagi, di, eh, saya orangnya nggak terlalu percaya, tapi alhamdulillah puji Tuhan eh, banyak hal-hal ajaib, bukan hal-hal ajaib ya, maksudnya Yang di luar logika ya. iya banyak hal-hal yang sangat membantu secara output untuk saya dan Hasta. Oke. Nah, lanjut Oke, Mom. nah ini teman-teman yang udah pernah dengar aktivitas bintang 5 gitu ya. Kalau misal belum pernah dengar aktivitas bintang 5 itu apa aja, nanti saya jelasin di belakang gitu ya. Nah ini salah satu aktivitas bintang 5 gitu kan ada 5 tuh bintang 5 ya. Nah ini salah satunya adalah gratitude atau bersyukur ya teman-teman ya. Nah bersyukur ini mengubah energi syukur menjadi magnet rezeki harian kita gitu ya teman-teman ya. Jadi gimana sih kok ada suatu ayat yang bilang ketika kamu bersyukur maka Tuhan akan menambah nikmatmu. Nah, nikmat rezeki gitu ya. Kok bisa gitu ya? Cuman bersyukur doang kok bisa nambah rezeki? Enggak doang sih ya. Dari bersyukur startnya gitu loh maksudnya.
Oke, kita lanjut. Oke, oke, mau jelasin. Oke ya. Nah, ini teman-teman pernah dengar ya. Jadi ini perputaran brain lock gitu ya, siklus brain lock. Nah, putarannya tuh apa? Ya ini muter terus nih. Mau yang pertama yang mana dulu itu muter lagi gitu ya. Ada sebab dan akibat. Nah, saya baca yang paling atas dulu ya, itu emosi buruk. Nah, emosi buruk itu menimbulkan emosi yang negatif ya. Jadi pemikirannya juga negatif gitu. Pemikirannya juga buruk gitu ya. Nah, terus muter lagi. Itu mempengaruhi hormon metabolisme tubuh teman-teman. Jadi ada orang yang pernah dengar nggak? Jadi ketika dia dikasih tahu divonis cancer, nah kesehatannya langsung drop. Hmm. Jadi padahal pas sebelum tahu dia cancer, dia tuh masih kuat-kuat aja, masih kuat naik gunung, masih kuat apa gitu. Begitu dikasih tahu, langsung drop. Nah, itu adalah efek dari pikiran ini. Jadi itu ternyata ada hubungannya dengan impact-nya dengan kestabilan hormon dan metabolisme tubuh gitu ya. Penyakit dengan pikiran tuh ada hubungannya teman-teman ya. Nah, terus habis itu perilaku yang negatif, menjengkelkan gitu ya. Terus aktivitas apa ya, apa yang dilakukan kurang menyenangkan. Nah, itu disadari maupun tidak disadari. Nah, ini muter terus nih penyebabnya ya emosi buruk ini muter terus. Nah, ini brain lock gitu ya. Nah, pikiran kacau, nasibnya juga kacau, ngerasa paling nggak beruntung, ngerasa paling sial, hidupku sial banget gitu ya. Kok semuanya nggak berpihak sama aku gitu ya. Nah, saatnya kita untuk memutus rantai brain lock ini, teman-teman. Nah, nasib itu bukan kebetulan. Nasib berubah saat berani stop pemikiran negatif. Dan ingat teman-teman ada apa namanya? Satu kalimat juga yang saya suka ya, teman-teman. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Gitu. Nah, itu kita yang memutuskan gitu ya, teman-teman ya. Jadi bukan karena nasib nasib baik nasib buruk itu masih apa nah itu adalah pilihan kita. Nah, kita mau milih yang mana gitu. Hmm. Oke, ini aku langsung ke contohnya aja ya teman-teman ya. Jadi ini ini gue setuju sih. Jadi kalau emosi buruk, pemikiran negatif, nah kadang itu kan bukan kadang ya. Kita kan sering bukan ya. Kita kan doyan ngomongin orang ya. Beberapa itu kan kita doyan ngomongin orang ya. Nah, eh udah beberapa tahun ini tuh kalau saya ngomong kalau ada obrolan soal orang lain, saya pasti hanya akan cerita ke Hasta dan saya nggak akan ngomong apa namanya ngomongin orang sama teman-teman saya sama orang lain. Saya nggak pernah kayak saya mencoba ngurangin ngomong kayak gitu dalam kondisi kayak gitu. Nah, kenapa ini saya lakukan? Jadi ada satu satu kejadian teman-teman. Saya pernah cerita sama ini pun saya juga belajar dari Hasta. Jadi saya kita waktu itu pernah ngomongin orang, Hasta kasih satu hal yang menurut saya itu jadi tamparan buat saya. Yes, plok. Nah, jadi saya bilang ada alasan orang melakukan seperti itu, ya. Jadi kadang kita ngomongin orang kok orangnya kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Tapi kita kita hanya tahu hasilnya dia. Dia ngelakuin itu at that time. Akibatnya Ya, akibatnya, kejadiannya. Tapi kita nggak pernah tahu sebabnya apa yang membuat dia mengambil keputusan itu. Jangan-jangan, bisa jadi keluarganya meminta dia seperti itu. Bisa jadi itu adalah opsi terbaik yang dia ambil pada saat itu. Akhirnya waktu itu saya pernah tanya sama orang yang saya omongin sama Hasta. Jawabannya betul. Ada alasan kenapa dia ngelakuin seperti itu. Nah, akhirnya saya sendiri jadi malu. Oh, ternyata gitu ya. Ada banyak hal yang kita nggak pernah tahu alasan dia melakukan itu. Malah jadi omongan. Nah, apa hubungannya sama brand lock ini? Karena pemikiran negatif seperti kita ngomongin orang
itu ujungnya adalah pengaruhnya bisa ke badan kita sendiri. Makanya eh, beberapa belakangan ini saya lebih suka ngomongin apa nasihat, apa baiknya orang yang tadi kita temuin, apa baiknya orang yang tadi kita ajak ngobrol, karena selalu ada nilai positif yang kita temuin dari orang tersebut, selalu ada pembelajaran yang kita temuin dari orang lain. Nah, eh ini akan ngurangin apa namanya pemikiran negatif yang ujung-ujungnya bikin metabolisme jadi jelek, perilakunya jadi secara nggak langsung kita jadi lebih emosional mungkin. Nah, itu yang saya coba terapkan di beberapa waktu terakhir ini. Contohnya ini ya, yang waktu itu pernah saya apa cerita nyata juga nih teman-teman. Ada orang ya, itu juga ya temen tapi nggak deket lah, kenal gitu ya. Itu orangnya menjengkelkan banget, annoying gitu ya. Sama anaknya tuh protektif banget gitu. Jadi anaknya Ya, anaknya itu makannya sampai nasi brown rice, tahu nggak? Nggak cuman nasi merah nih teman-teman, ada yang namanya brown rice. Saya juga baru tahu itu brown rice gitu ya. Pokoknya protektif banget, no gluten, no inilah apa gitu ya. Sehat banget gitu ya. Nah, terus dan pertemanan tuh protektif banget. Kalau ada yang nangisin tuh dia datengin gitu ya. Gitu, marah-marahin anaknya bahkan yang ngisengin anaknya. Meskipun itu nggak sengaja gitu loh. Nggak bukan niat untuk nakalin gitu ya, bercanda gitu loh. Nah, ini terus orang tua si yang lain jadi nggak nyaman gitu ya. Nah, terus saya sendiri kok gitu ya. Saya pun juga pernah kena disuruh datang malam-malam cuman buat ngambil apa namanya susu gitu. Karena katanya buat saya, tapi enggak buat saya karena dia udah keburu pergi takut basi. Jadi saya disuruh ngambil itu jam 9 malam. Posisi anak saya besok sekolah, si Wangga itu. Terus saya di rumah berdua doang, Doni belum pulang. Ya saya ajak dong Wangga gitu. Nah, kayak gitu loh. Jadi seenaknya ya sama orang. Nah, suatu ketika berapa berapa periode kemudian, berapa hari kemudian gitu ya, berapa minggu kemudian, orang itu ngajak ketemu saya. Ngajak ketemu gitu ya. Terus habis itu cerita, "Tak, gue sebenarnya udah divorce." ya, Wow, dan cuman lu yang tahu. Wow. Nah, itu loh teman-teman. Perilaku perilaku negatif, emosi buruk. Nah, itu ada penyebabnya gitu ya. Jadi pemikirannya dia lagi kacau seperti itu. Nah, respon saya adalah respon kita baiknya gimana? Kalau ada orang yang seperti itu ya. Nah, ada orang yang seperti teman saya tadi, terus ada orang yang nyelip gitu ya, tahu tuh di jalan, gitu ya, naik motor kan biasanya kayak gitu ya, nyebrang langsung aja nyebrang, nggak pakai lampu sign. Nah, terus ada orang yang seperti itu, oh ternyata dia divorce. Nah, kita nggak boleh kasihan, karena kasihan itu menganggap diri kita lebih lebih baik. baik. Ya, Nah, itu terjebak dengan kesombongan. Nah, terus yang dilakukan apa dong? Don, tak, gitu ya. Memaklumi, teman-teman. Memaklumi. Bukan mengasihani. Gitu. Jadi ya dimaklumin aja. Oh, memaklumi itu memahami. Oh, pantesan dia begitu karena karena dia punya ya, pemikiran seperti itu. Pemikirannya lagi negatif, emosinya lagi kacau. Kondisi dia seperti itu. Nggak mengasihani kan? Memaklumi. Jadi biarin aja. Gitu. ya, betul. Oke, next ya. Lanjut. Nah, ini juga penting teman-teman. Nah, ini satu hal yang merubah persepsi saya tentang doa. Nah, ini minggu kemarin juga saya udah testimoni juga ya di kelasnya Beli Hari dan Mbak Cucu. Jadi, pernah ngerasa nggak doa itu kenapa ada yang nggak terkabul gitu ya, nggak terwujud, nggak termanifestasi. Kok semoga ya gitu. Semoga gue kaya gitu. Semoga saya sukses gitu. Tapi kok nggak sukses-sukses, kok nggak kaya-kaya gitu ya. Nah, itu ternyata ada polanya teman-teman. Pola yang bisa kita tiru dan itu mudah banget. Nah, pola ini gitu ya. Nah, itu juga kenapa kok misal contoh nih yang paling gampang contoh nih. Kalau doanya orang jahat, doanya jahat juga nggak teman-teman?
gue doain nih, sumpahin nih, biar dia cepat mati. Gue sumpahin nih, dia kecelakaan. Gue sumpahin nih. Terus ada pernah baca nggak tulisan yang buang sampah? Kalau buang sampah di sini, gue doain kecelakaan. Bla 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 bla. Terpisah-pisah badannya. Pernah loh saya baca itu. Ya Allah gitu ya. Nah, teman-teman, itu doa-doa orang yang kurang baik. Orangnya kurang baik, doanya pun kurang baik. Itu terlintas aja di pikirannya, sampai terucap, bahkan tertulis gitu ya. Itu terlintas di perasaannya gitu. Nah, ada juga yang nggak terlintas nih di ucapan, tapi cuman di dalam hati, dalam pikiran. Itu sudah memberikan frekuensi, vibrasi. Apa jadinya teman-teman kalau doa-doa orang jahat itu terkabul? Kacau ya. Dunia bisa gonjang-ganjing nih. Serem gitu ya. Tahu-tahu kalau buang sampah di situ langsung kecelakaan, badan terpisah-pisah. Serem ya teman-teman ya. Terus kesalahan sedikit nyelip gitu ya. Maksudnya kesalahan yang mungkin kita nggak sengaja gitu ya. Apa namanya? eh, Langsung meninggal dunia gitu ya. Nah, itu loh. Jadi analoginya. Kok doa orang yang kurang baik, meskipun kita bukan berarti kita, wah gue apa belum berkebul berarti gue kurang baik ya gitu ya. Belum tentu. Tapi bisa jadi itu ya. Belum tentu tapi bisa jadi gitu ya. Nah, terus whatever ya, kita orang baik atau tidak. Nah, gimana nih caranya biar doa kita bisa terkabul gitu ya, bisa termanifestasi. Nah, ini ada namanya hukum semesta. Jadi bahasa semesta. Nah, bahasa semesta itu cuma ada dua gitu ya, frekuensi sama energi. Nah, frekuensi itu ini fisika sedikit ya. Dulu saya eh, kuliahnya tuh teknik elektro teman-teman, jadi fisika terus tiap hari ya. Jadi kalau mau rumus-rumus fisika, alhamdulillah masih apal gitu ya. Nah, frekuensi itu banyaknya getaran tiap menit, tiap detik. Jadi hertz gitu ya, hertz itu cycle per second gitu. Nah, getaran itu adalah vibrasi kita. Jadi vibrasi kita tuh memancarkan gitu ya, memancarkan vibrasi. Pernah dengar nggak? Nih aura orangnya kalau deket-deket dia, kayaknya adem gitu ya, ngelihat mukanya udah adem gitu ya. Pernah nggak gitu ya teman-teman ketemu orang seperti itu? Nah itu namanya vibrasi, frekuensi yang dipancarkan. Makanya orang itu sekelilingnya sekelilingnya tuh ngerasanya nyaman, tenang gitu ya. Pengen bahkan anda pernah pengen tidur gitu ya. Kantuk mengantuk gitu ya, saking nyamannya gitu. Itu bener adanya teman-teman. Nah itu frekuensi. Nah itu seperti hukum resonansi gitu ya teman-teman. Semesta merespon energi dan vibrasi, bukan sekedar kata-kata, yaitu doa teman-teman. Jadi dari perkataan doang itu semesta nggak paham nih. Jadi dia eh, sensornya gitu ya. Kalau sensornya alarm bunyi, alarm apa namanya mobil bunyi kalau ada getaran, duer, ada digoyang-goyang gitu ya. Nah, dia bunyi der gitu ya. Nah, ini juga ada sensornya nih si semesta. Oh, ini doanya. Oh, dia pengen ini. Nah, itu dengan energi dan vibrasi sampai si semesta ini menangkap apa sih energi seperti apa nih orang gitu ya. Nah, tentunya yang energi yang baik ya, positif. Nah, nanti saya jelasin seperti apa. Doni jelasin ya. Oke. Ini yang nomor, oke, yang sinyal positif, pancarkan frekuensi positif, tarik peluang dan orang sefrekuensi. Ini gue langsung ke contoh ya. Jadi dulu itu awal-awal tuh sampai pertengahan deh di bisnis pro itu, saya kalau ketemu teman-teman yang lebih senior, itu minder teman-teman. Ya, jadi gue pun juga ngalamin ketemu orang yang secara level level income di atas gua dan Hasta jauh, kemudian secara senioritas lebih tinggi, itu gue minder loh. Nah, Hasta ngasih tahu. Jadi ya alhamdulillahnya gue dan Hasta di sini kan bareng di bisnis pro, jadi saling saling me, ini saling lift up. Jadi ada hal-hal yang gue blind spot, Hasta kasih tahu, gue lift up. Ada hal-hal yang Hasta blind spot, gue kasih tahu, Hasta lift up. Nah, untuk case yang minder ini, jadi saya kasih tahu lu, tapi kalau ketemu orang tipe kalian lebih senior,
sering ini loh Kak, kalah kalah angin loh ngomongnya, salah lah gimana, apa namanya, pemilihan katanya nggak pas lah, padahal papi ngerti. Nah, ternyata setelah apa namanya, sering aktivitas bintang 5, saya baru sadar, oh ya, terutama yang namanya frekuensi. Jadi itu teman-teman, kira-kira orang yang income-nya 100 juta itu frekuensinya sama nggak dengan orang yang income-nya 10 juta? Ketik satu deh kalau frekuensinya sama, berarti ketik dua kalau enggak. Eh, Income-nya 100 juta, itu frekuensinya sama nggak dengan income-nya 10 juta? kalau sama, Sama, ketik ketik satu, satu. dua ketik, kalau enggak ketik dua. Apa yang belibet ya? Yuk, oke. Ini, 3, oke. 2, Oh, Mbak 1. Jojo, iya. Oke, Oke. 2 Yuk, beda Mbak ya. Vita. Iya, enggak, frekuensinya tuh enggak sama. Jadi saya pernah ketemu dengan orang yang income-nya di atas 100. Ini bukan Koheri ya. Jadi ini ini orang lain, ini orang lain. Itu di atas Ya, 1 M, itu di bukan atas 100. 1 M. Nah, orang yang income 100 sama orang yang income 10. Sama-sama berkeluarga. Umurnya sama. Ya, pekerjaannya jelas beda, tapi secara umur sama. Itu frekuensinya tuh beda. Yang satu ngomongnya apa namanya, cepat, bukan yang income 100, apa, feel feel energinya tuh beda. Kalau orang yang income 10 juta, ya udah omongannya adalah ngomongin orang. Kalau yang 100 omongannya tuh ide, kalau nggak ngomongin peristiwa, dia ngomongin ide. Udah ngomongnya tuh aja tuh. Nah, dulu saya nggak ngerti yang kalau ketemu orang apa namanya dengan kondisi yang lebih senior, lebih kaya, saya takut mengecewakan dia. Nah, kata-kata takut itu akhirnya menutupi frekuensi saya dengan dia. Nah, itu yang akhirnya perlahan-lahan saya berubah. Caranya gimana? Nah, ini agak teknikal ya. Tapi ini salah satu cara yang saya lakukan selain ini ya, bersyukur setiap 2 jam itu. Jadi setiap kali ketemu orang yang lebih senior, yang lebih matang, itu saya selalu tanyakan apa yang membuat dia memilih X. Jadi dia cerita banyak. Ujung-ujungnya saya belajar dari Hasa juga, selalu tanyain apa yang membuat Mas consider untuk beli life insurance. Misal kayak gitu. Kemarin saya habis ketemu sama klien juga, saya tanya itu, dia ceritanya bisa panjang. Karena satu pertanyaan Ya, doang. karena satu pertanyaan itu. Oke. Hasta ngalamin, saya ngalamin. Hasta itu ketemu. Oh iya, ini beda orang, ini beda orang. Tapi polanya sama. Saya selalu tanya, Mas, apa sih Mas yang bikin kepikiran ambil PCB? Nah, dia cerita tuh, ya income gue emang segini Don. Cuman kan yang namanya risiko gue nggak tahu. Ini plan C yang gue ambil. Plan A sama B-nya udah ada. Nah, dia ngomonginnya plan. Coba deh ketemu orang yang income-nya. Nah, ini beda sama ketika saya ngomongin dengan orang yang income-nya 10 juta. Faktanya emang demikian. Jadi, eh, frekuensi itu perlu diselaraskan. Dan saya belajar banyak soal menyelaraskan frekuensi. Saya butuh waktu buat belajar, tapi ketika saya bisa tahu celahnya, itu sangat mengasihkan karena kita bisa belajar banyak dari orang yang secara apa namanya, secara kondisi di atas kita. Nah, ngomongin frekuensi, ketemu mereka itu butuh yang namanya energi. Energi itu salah satu apa namanya, salah satu bahannya adalah misal info yang saya punya. Jadi orang high net worth client itu juga ngelihat kita bisa kasih value apa ke dia. Frekuensinya udah sama nih.
ya kan? Frekuensi udah sama, misal sama-sama doyan ngomongin bola. Tapi kalau kita ketemu dia cuman ngomongin bola doang, maka kita akan dianggap sebagai temennya. Nah, padahal ada dua yang mau kita deliver kalau di bisnis prudensial. Saya selalu deliver yang namanya, ya kita berteman dan saya bisa kasih value. Kebetulan saya dan Dasta milihnya adalah investment dari insurance. Jadi saya bisa kasih insight soal investment. Susah nggak Mas Duri? Enggak, itu semua bisa dipelajarin. Oke, Nah, teknikal. itu technical. Oke, Ya, ya teman-teman ya. Jadi bahasa semesta ada dua, yaitu frekuensi dan energi gitu ya. Nah, terus yang poinnya itu adalah nomor 3 ya teman-teman ya. Itu yang perlu di-highlight tuh poin 3. Getar bersama. Hmm. Jadi hanya yang sefrekuensi yang bisa menangkap resonansi, bergetar bersama, yang bisa menggetarkan. Jadi kalau misalnya kita pengen punya pasangan gitu ya, pengen punya pasangan yang ganteng kaya, terus mukanya kayak Ya, orang Korea gitu ya, terus baik banget, nggak apa ya, nggak tukang cheating gitu ya. Nah, perfect banget ya, terus agamanya bagus. Nah, itu berarti orang yang perfect ya. Terus kita bisa nggak? Masalahnya pertanyaannya ya, adalah, betul. apakah kita saat ini sudah layak? Nah, sudah layak belum? Udah punya pasangan seperti ini. Itu. Kalau belum layak ya, itu gak bahasa gampangnya adalah frekuensinya belum sama. Nah, caranya sama gimana? Jadi layakan. Ya, Gitu ya, teman-teman ya. betul. Layakan. Karena rezeki itu mencocokkan kelayakan, teman-teman. Hmm. Rezeki itu perkara mencocokkan kelayakan. Pasangan, rezeki gitu ya. Itu kita cocokkan. Misal, aku pengen punya big case. Nah, big case. Ah, Punya big case. Big case itu berapa? 100 juta per tahun misal. 100 juta per tahun. Atau berapa ya? 10 juta itu 11 bulan. 10 juta per bulan lah gitu ya. Preminya. Punya klien yang satu case gitu ya. Nah, coba teman-teman lihat apa namanya teman-teman sekitar yang seprofesi yang sama, yang biasa closing 100 juta itu seperti apa karakternya, Ya, ya, betul, betul. seperti apa aktivitasnya, seperti apa orangnya. Terus compare sama diri teman-teman. Udah layak ya? Kok udah sama belum ya? Kalau merasa udah sama ya berarti tinggal tunggu waktu. Amin. Ya, ada ya. Hal kedua ya konsisten itu. Konsisten. Ya, Terus gitu ya. Tinggal tunggu waktu. Kalau misalnya belum ya tinggal dilayakan. Udah layak ya belum? Dengan karakter orang eh, ber apa bisa closing 100 juta. Gue udah layak belum ya? Layak nggak sih? Nah, caranya gimana? Gue kalau misalnya berarti kalau 100 juta, 10 juta per bulan gitu ya. Berarti income-nya lebih dong dari 10 juta ya. Biasanya kan 10%-nya. 10%. Biasanya kalau saya closing itu 10%-nya. Berarti income-nya 100 juta per bulan. Bulan, betul. Kira-kira nih kalau teman-teman ngobrol sama orang yang income-nya 100 juta per bulan, ngomongin apa ya? Sebenarnya kan kita dari ide ya, apa yang kita omongin. Nah, kalau bingung ngomongnya, makanya aktivitas bintang 5 salah satunya baca buku, biar berisi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini Oke. resonansi. Next. Next. Nah, ini dia yang selalu muncul ya. Ini hasil riset. Teman-teman mungkin juga udah bosan ngeliat ini. Semoga nggak bosan ya, karena ini adalah cara kita untuk ini alasan kita ya untuk bukan alasan ya ini apa ya core-nya gitu ya void-nya dari mana sih gitu loh untuk si frekuensi itu kita naikinnya ke kemana emang kita ada di mana ini void-nya kita ngelihat dari hasil risetnya Profesor Dr. David Hawkins jadi dia profesor doktor udah ada risetnya ini secara alamiah ya alamiah secara ilmiah di riset gitu loh, bukan hasil cenawang gitu ya, cenayang apa namanya kesaktian gitu. Nah, kesaktian ternyata bisa diciptakan teman-teman. Dan itu pun udah kita berdua alamin ya. Jadi ini adalah level kesadaran manusia. Teman-teman lihat di sebelah paling kiri itu ada power dan force. Nah, terus sebelahnya itu ada yang paling bawah itu adalah malu, terus naik lagi bersalah, apatis, kesedihan, ketakutan, nafsu, marah, bangga. Nah, ini batasnya. Gitu ya, di 200 nih. Habis itu naik ke 200 200 tuh frekuensinya, hertznya gitu ya.
getarannya. Nah, keberanian, netralitas mulai bagus ya. Keberanian, netralitas, kemauan, penerimaan, pemikiran, cinta, sukacita, kedamaian, pencerahan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini coba teman-teman lihat yang 200 ke bawah. Dari bangga ke malu dari itu ya. Nah, itu adalah yang menurunkan vibrasi kita. Kalau teman-teman masih ngerasa, ah malu ah nggak mau ah, udah foto-foto ah malu ah, gitu ya. Coba ngomong ah malu ah. Nah ini malu itu adalah bukan berarti kita nggak punya malu ya teman-teman ya, punya kemaluan ya. Nah ini yang paling menurunkan, karena rata-ratanya jadi turun, karena dia tuh cuma 20 gitu ya. Langsung turun tuh vibrasi kita, gitu ya. Ah malu ah, gitu ya. Oke ah mau ngomong, menyampaikan pendapat, ah malu ah, gitu ya. Nah, terus habis itu bersalah. Gue merasa bersalah deh, ya udah deh. Nah, ini yang paling saya sering karena saya lingkungannya ibu-ibu ya. Gitu ya. Kok anaknya dibiarin gitu karena merasa bersalah. Anaknya ditinggal terus. Jadi apa-apa dibiarin, dikasih gitu ya. Padahal itu bukan sayang namanya, gitu ya. Kalau enggak kita nggak ngasih tahu benar dan salah, gitu kan. Oke, terus apatis. Apatis tuh apa namanya? Apa namanya Pak Patis tuh cuek Cuek. cuek gitu ya itu 52 nggak peduli bodo amat. Nah bodo amat itu ada yang jelek juga ya, maksudnya kita nggak peduli omongan orang gitu ya. Nah tapi ini lebih ke nggak peduli dengan kondisi diri kita saat ini, nggak aware gitu. Nah ini juga apatis nih, cuek gitu ya. Terus kesedihan, bad mood, sedih, suka galau-galau, galau terus habis itu dengerin lagu sedih. Ya, Nah, ini lagu sedih. Lagu sedih adalah lagu yang paling haram di rumah saya dan Nesta. Jadi, Kak, saya nggak, pokoknya kalau udah ada lagu sedih, saya minta semua dimatiin. Dan saya kasih tahu ke Wangga, kenapa tidak ada lagu sedih di rumah kita. Itu hmm. sangat merusak mood sebenarnya. Nah, lagu itu paling gampang untuk masuki alam bawah sadar kita. Wah, lagunya enak banget. Wah, didengerin sedih enak banget. Habis itu nangis, gitu ya. Nah, itu kita udah sedih berlarut-larut. Buang-buang waktu ya, teman-teman ya. Kalau kita sadarin ya. Nah, ini menurunkan vibrasi kita. Terus ada ketakutan. Ah, takut ah, gue takut deh, gitu ya. Takut, khawatir gitu ya. Gue khawatir nih. Gue takut nih API gue nggak nyampe. Gue takut nih dia nggak closing. Takut nih dia nggak bales WA gue. Takut nih gue diomongin orang. Takut nih gitu ya. Nah, meskipun nggak terucap teman-teman, kepikiran doang atau perasaan gitu ya. Kepikiran takut gitu ya. Nah, itu juga vibrasi kita menurun. Nah, terus nafsu itu desire, keinginan brutal, menggebu-gebu. Pokoknya gue harus, nah ditandai dengan kata harus. Pokoknya gue harus promosi. Gue harus bisa closing segini gitu. Nah, ambisi yang apa namanya? Menggebu-gebu ya gitu. Sehingga itu nggak baik kenapa? Karena habis itu biasanya muncul keegoisan, teman-teman. Nggak peduli. Nah, itu merembet kemana-mana. Nggak peduli yang lain sakit hati apa enggak karena ambisinya itu merugikan orang lain seperti itu. Terus marah, kalau marah yang paling jelas ya, yang paling kita lihat ya orang marah seperti apa gitu ya. Terus bangga, nah ini bangga itu, wah ini bangga ini paling paling bahaya teman-teman kalau menurut saya ya. Masalahnya bangga itu nggak cuman uang, nggak cuman kekayaan. Ini malah saya justru nemuin orang yang sombong itu orang yang income-nya di bawah 10 gitu loh. Income-nya yang di bawah, ya di bawah 50 juta lah. Itu masih banyak banget orang yang sombong gitu, takut banget gitu ya. Pernah diceritain tuh. Teman-teman tahu koper Rimowa nggak? Rimowa. Pernah denger ya koper Rimowa ya? Itu tuh harganya aja yang cabin size itu ya, itu 30 juta. Itu yang murah itu. Nah, terus habis itu dia, oh tahu lah sama cucu ya, punya, soalnya punya dia. Nah, habis itu dia jalan tuh ke luar negeri lah. Nah, di jalan itu jalannya nggak rata gitu ya. Terus kopernya digendong dong. Kopernya digendong gitu loh. Loh, kenapa gitu? Belum punya. Nah, ini ya. Oh, nggak Rimowa kalau Mbak Cucu. Beda, beda kelas ini kayaknya. Lebih ini kayak.
Sayang ya Mbak ya, mending buat yang lain ya. Nah ini masih mendang-mending berarti. Iya, ya masih banyak yang lebih penting bener. Ngeles. Enggak. Nah, tadi. Jadi dia beli koper harga 30 juta gitu ya. Begitu ngelihat eh, kopernya lewat di jalan nggak rata, kopernya digendong, bukan ditarik. Itu teman-teman. Nah, artinya apa? Simpel ya. Berarti dia belum layak punya koper 30 juta. Coba orang yang income-nya beli Rimowa itu hal yang receh. Kalau ketemu jalan bergeronjal kayak gitu, nggak rata, digendong nggak? Enggak ya. Nah, itu simple. Berarti kita masih terjebak yang namanya pride. Nah, terus habis itu nih juga jebakan nih. Misal nih, teman-teman coba nih, teman-teman ya semua ya yang dari sini, coba teman-teman sendiri itu ada di level mana? Di vibrasi mana? Nggak usah ketik gitu ya. Nah, itu udah awareness teman-teman. Saya langsung bilang jangan diketik karena pasti ada yang mau ngetik atau ngomong ya. Nah, waktu itu mentor kita, si Anali gitu ya, itu tanya gitu ya. Tapi juga nggak mau jawab. Nah, setelah sesi itu, saya ngobrol. Wah, materinya bagus ya gitu ya. Kalau saya sih di level 500 kayaknya. Nah, saya 500 bisa ini ya. Ngomongnya tuh datar. Dan niatnya itu nggak sombong teman-teman dia. Terus saya mikir lagi gitu ya. Ternyata, terus kenapa kok dia merasa 500 tapi kok rezekinya nggak bagus? Aneh ya? Dia ngerasa levelnya udah tinggi, 500 tuh di penuh cinta, penuh kasih sayang hidupnya gitu ya. Tapi kok rezekinya itu nggak ngikutin. Ada yang salah dong, gitu ya teman-teman di sini ya, gitu ya. Terus saya tanya ke Ci Anali, kok orang udah ngaku di level 500, dia ngerasa di 500. Mestinya nih ya, kalau di 500 tuh sinkronisasi dan hasil luar biasa yang paling kanan tuh teman-teman. Hasil luar biasa tuh duitnya, rezekinya. Itu luar biasa, nggak cuman orang-orang baik di sekitarnya, tapi uang juga mengikutin. Tapi kok enggak ini? Saya tanya gitu ya. Nah, itu dia nggak 500 Hesta. Dia bilang gitu. Dia itu masih di 175. Kalau dia Kalau orang-orang di level vibrasi tinggi, 200 ke atas, dia nggak ngasih tahu kepedean, ngasih tahu ke orang-orang dia level atas. Nah, dia terjebak di pride. Ya, jebakan pride. Gitu loh. Nah, itu ngeri banget. Itu banyak teman-teman. Orang yang, wah kayaknya baik gitu ya. Tapi dia eh, tenang, tapi sombong. Gimana ya? Tapi nggak punya apa-apa loh dia loh. Gitu loh. Maksudnya mohon maaf gitu loh, dia nggak punya pekerjaan yang tetap, income-nya juga nggak tetap gitu loh. Nah inilah bangga pride, nggak cuman terus kepintaran misal ya, apa sih yang paling dibahas itu nggak, datang satu paling gitu-gitu doang, training Kamis paling yang dibahas ini lagi udah tahu. Nah itu pride teman-teman. Nah, hati-hati nih, karena pride doang itu menghambat kita. Padahal pride itu udah di tadi ya. Bentar lagi. Nah, bentar lagi naik level ke 200. 200 itu titik aman, teman-teman. Kita udah mulai gitu ya, terbuka, udah mau ke netral gitu ya. Sayang banget karena pride. Oke, ini papi ya. Oh, ini yang mana? Oh ya, ini yang tadi ya, nih ya, yang force Tadi. kesimpulannya ini ya. Jadi kalau force itu hidupnya itu menderita dan bertahan. Jadi ini bawah nih ya, force ini ya. Batasnya di 200 nih, 175, 20 sampai 175. Kalau orang malu, bersalah, apatis, kesedihan, takut, itu tidak ada aktivitas teman-teman, nggak ngapa-ngapain, nggak prospek, nggak kerja, nggak nelpon orang, nggak bikin list nama, gitu ya, nggak keluar rumah, kan apa? Ini malu takut nanti kalau gue digini ini gitu. Nah ini akhirnya nggak ada aktivitas karena kita terjebak sama yang namanya malu. Gue malu bersalah, apatis, kesedihan gitu ya. Nah, ini emosi negatif gitu ya. Karakteristik hidup berat, penuh cemas, menguras, gampang drain, gampang capek. Padahal nggak ngapa-ngapain kan. Nggak ada aktivitas tapi capek. Aneh ya. Oke, Hmm. lanjut.
Power ya, power ini kebalikannya ya yang kita harapkan gitu ya. Jadi emosinya positif, berani netral gitu ya. Nah, ini keajaiban terjadi, berkembang. Karakteristiknya hidup mengalir, bermakna, memaknai gitu ya. Oh, ternyata dia seperti ini karena sesuatu nih. Paham, Oke. memahami. Oh, kenapa kok ini nggak sesuai dengan apa yang aku pengenin. Ternyata ini lebih baik. Kalau misalnya yang aku pengenin itu terjadi, itu nggak kepikiran gitu ya, nggak kepikiran bahkan lebih baik dari sekarang gitu. Oke, ini ya membaca sekarang sadar paling aku nambahin ya teman-teman ya. Jadi pasti ada biasanya tuh yang tanya kan ada tuh orang yang secara apa namanya ya dia lebih kaya tapi tetap aja down emosinya negatif ngomongnya ngomonginnya soal ketakutan soal emosi terus marah. Nah, tapi kenapa rezekinya tetap oke ya? Nah, waktu itu saya pernah diskusi juga sama Ci Ananda sama Coach Halil juga. Jadi, kalau seseorang secara resultnya lebih baik, tapi secara levelnya masih di bawah 200, itu karena effort yang diberikan itu jauh melebihi apa namanya effort yang dikeluarkan oleh orang dengan level di atas 200. Jadi effortnya itu berkali-kali lipat. Makanya dia bisa dapat hasil yang dia rasakan sekarang. Tapi secara kehidupan, secara personal, secara kepribadian, itu saya pernah ngobrol juga sama orang-orang seperti itu ya, yang dibahas ya banyak apa negatifnya. Itu lebih akhirnya itu malah apa namanya drain out energi kita. Nah, beda dengan yang mereka yang misal nih, kalaupun teman-teman disuruh milih, misal sama-sama di levelnya deh, sama-sama di atas kita. Lebih suka ketemu orang yang tiap 10 menit ngeluh soal pemerintah atau orang yang tiap 10 menit gue tahu nih dengan kondisi kayak gini gue mesti ngapain. Kan lebih enak ketemu orang yang oh dengan kondisi kayak gini gue mesti ngapain daripada dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh gitu. Oke. Nah, Nah, ini ini prakteknya ya, gitu ya. Jadi, nah ini mau testimoni nih. Jadi, tadi aku udah cerita ya teman-teman di awal ya. Jadi kemarin saya sama Doni habis jalan. Nah, jalan itu sama berlima itu empatnya udah jadi nasabah kita, gitu ya. Nah, itu ke Singapura kita. Nah, terus ada suaminya satu, yang lain istri ya, yang lima itu terus sama lima itu anaknya lah. Sama ada anaknya dua dibawa juga kayak gitu. Nah, terus kita jalan. Nah, di situ pulang dari sana, kita closing nih, gitu ya. Closing, kita temuin lagi closing. Case-nya adalah pilot, gitu ya, ngambil PCB 88, gitu ya. Dan saya udah konsultasi, tanya kemana-mana, biasanya red up, teman-teman. iya biasanya rate up Red berapa ya up 25% atau 30 ya. ya, 25% atau 30. Jadi waktu ini udah antisipasi. Jadi waktu presentasi saya udah kasih tahu ini nanti naik ya karena profesi gitu loh. Terus bahkan ada info yang pernah ngajuin pilot juga gitu ya. Dikecualikan ketika terjadi kecelakaan saat terbang bertugas gitu ya, itu nggak di cover teman-teman. Wah, bisa gitu ya. Terus ya udah saya udah cari-cari info terus saya kasih tahu worst case-nya nanti seperti apa. Jadi kemungkinan bisa dikecualikan, bisa di rate up juga dua-duanya gitu. Nah, terus tadi jam setengah dua siang orangnya mau balik ke sana. Jadi dia pilot di luar gitu ya. Mau balik ke sana, terus habis itu udah kita mau proses nih gitu ya. Nah, proses untuk Privy ID itu kan ada kadaluarsanya ya linknya ya. Jadi kalau saya mau udah siap belum, ready belum, saya suruh standby. Jadi nggak kadaluarsa gitu loh. Jadi cepat selesai juga gitu kan. Nah, terus dia udah ready mau balik ke Taipei itu jam setengah dua, udah selesai. Jam 5 sore itu udah approve teman-teman. Alhamdulillah puji Tuhannya. Dan nggak ada red up, nggak ada pengecualian yang seperti yang udah-udah saya survei. Gitu.
Nah, itu ajaib ya teman-teman ya. Kalau buat saya itu ajaib banget. Sebelumnya saya juga ada, ini salah satu keajaiban kita ya. Keajaiban dunia. Duniawi. Nah, sebenarnya ada pilot yang lain gitu ya. Kita ajukan gitu ya, asuransi jiwa gitu ya, itu Pro Heritage USD. Itu biasa ya karena pilot dia rate up. Rate up-nya itu dia kena kode rating S18. Jadi paling tinggi. Bukan karena sakit orang yang sehat, tapi karena profesi pilot gitu ya. Nah, terus habis itu nggak terima gitu ya, nggak terima si apa pilotnya. Cobalah di Wave. Hah, emang bisa ya? Nah, kita ya lillahi ta'ala ya teman-teman, yang penting lakukan dulu ya. Kita minta wave, tapi ini disclaimer ya teman-teman ya. Belum tentu ini berhasil di semua agent. Nah, makanya melakukan ini. Itu ya. Ya. Yang yang pilot private jet itu di wave teman-teman. Jadi dia tetap bayar 6.000 USD. Kalau enggak dia bayarnya 7.300 USD gitu. Dan dia happy. Nah, ini mau nambah lagi polis gitu. Nah, disclaimer, belum tentu terjadi di semua orang. Belum tentu. Nah, ini juga effort kita itu benar-benar mudah dan menyenangkan banget teman-teman. Hah, emang bisa ya? Nggak tahu juga, nggak ada yang pernah. Gue tanya kok Salim aja, coba aja. Tapi setahu gue nggak bisa. Kayak gitu. Kita udah, ya udah coba aja. Kalau nggak coba nggak tahu gitu ya. Kita belum lakukan, kita lakukan gitu ya. Dan perasaannya, nah waktu itu kok Salim tanya, perasaannya gimana waktu melakukan? Benar-benar netral. Nah itu kita melatih netral tuh next level lagi. Perlu latih. Nah, latihannya paling gampang ini dengan ini ya, kita mulai dengan gratitude, bersyukur. Nah, ini caranya teman-teman. Ini caranya juga sudah dilakukan semua orang gitu ya. Bukan semua orang, apa namanya? Banyak dari kita gitu ya di grup Greatness Rise gitu ya, di grup Greatness ini. Nah, terus kalau teman-teman AOY yang tahun lalu, yang tahun 2025 itu, yang rambutnya pendek itu loh. Saya lupa namanya. Nah, dia itu juga menerapkan aktivitas bintang 5. Gitu. Terus ada yang pernah closing apa sebulan 1,5 M itu yang PSP itu orang Bali. Nah, itu juga menerapkan aktivitas bintang 5. Nah, dia waktu itu testimoni, padahal kita nggak kenal gitu loh. Jadi ini udah proven dong. Gitu ya. Dia bilang sebelum menjalani hari dar ya, saya pagi melakukan aktivitas bintang 5. Nah, nggak pada tahu kan. Maksudnya apa gitu ya. Ya ini, bersyukur, meditasi. Jadi bereskan diri dulu sebelum kita menjalani aktivitas. Nah, ini ya. Dan ini juga sudah mulai kita lakukan. Yang pertama ini kita, jadi ada 3 pola ya teman-teman ya. Langkah 1, 2, 3. Langkah pertama adalah triggernya. Terus yang kedua pause. Yang ketiga action. Nah, triggernya apa? Kita picu nih. Picunya kita ingetin dengan alarm. Pasang alarm teman-teman di HP. Nah, ini kalau saya juga pasang alarm di HP. Jadi tadi barusan bunyi ya yang jam 8. Jadi bebas. Mulai dari jam berapa? Nah, 2 jam sekali. Minimal 7 kali sehari. Mau lebih boleh. Nah, tapi kalau saran saya, waktu mau memulai itu pokoknya yang gampang dilakukan. Jangan terlalu susah syaratnya, nanti malah nggak konsisten. Bisa sih dilakukan sekali, 2 kali udah bosen, kesusahan. Gitu ya. Pokoknya yang lakukan yang teman-teman gampang untuk memulai. Itu ya, 2 jam sekali itu di alarm. Gitu. Begitu bunyi, apa yang dilakukan? Nomor 2, hentikan aktivitas. Bahkan saat prospek, saya juga sering berhenti. Gitu. Bunyi tuh mau diangkat nggak dikira telepon. Oh ini alarm bersyukur bentar ya. Nah itu meningkatkan value personal kita teman-teman. Gitu ya. Nah aktivitas hentikan luangkan waktu persis 30 detik. Itu nggak lama sih. Satu hal yang disyukurin 2 jam ini. Nah ini coba teman-teman sambil ketik yuk latihan yuk. Coba nih siapa yang mau memulai untuk coba kita mulai untuk latihan bersyukur 2 jam ini dari jam 6 sampai jam 8. Satu hal yang teman-teman syukurin. Apapun boleh. Ayo ketik. Nih, eh kalau aku tadi ya dari jam 6 ya. Kalau jam 6 tadi makan sate kambing. Nggak perengus, masak sendiri. Yuk, teman-teman ada yang mau share untuk memancarkan vibrasinya? Boleh open mic kalau malas ketik. Yuk, siapa yang mau?
Ini masih pada di sini nggak ya? Izin share Mbak Hasta. Boleh, Om Oh, Andre. Yuk, apa yang Ya disyukur? Mbak, aku hari ini kan kurang sehat ya. Terus lagi pengen Hmm, banget makan soto gitu kan. Tapi kok mm-mm. gimana ya? Lemes gitu kan badan mau cari mau beli juga kagak bisa ya. Aku bawa dalam dalam doa aja terus tidur. Sore-sore bangun ada yang nganterin Mbak. Puji Tuhan Waduh, Alhamdulillah. alhamdulillah puji Tuhan. Sakti ya. Sakti. Berkat nanti. kalian berdua nih ilmunya sharing. Thank you, Iya, thank you. thank you. Oke Oke. demikian lanjut ya. Thank Thank you, you, thank Om you. Andre. Semoga semakin beruntung, semakin banyak rezeki. Nih, saya Sama bacain Om Amin. Andre, Terima sama. kasih. Sama tuh Om. sama. Siapa Sama tuh? Om Andre. Penny, aku Ready. Oke. 5 hari Mana, Ci? berturut-turut, aku lagi sambil nyetir. 5 hari Oke. berturut-turut, apa namanya, pengen makan apa aja selalu tersedia. Wah, Aja. alhamdulillah puji Tuhan. Iya, gitu. Nah, oke, ya itu disadarin nih teman-teman ya. Wah, ini ternyata hal yang nggak biasa gitu loh. Nah, ini Ko Salim, ada lagi yang mau open mic, boleh langsung ya teman-teman ya sambil saya baca nih bersyukur 2 NAI shoot standar. Nah, ini tanpa substandar ya artinya ya kok. Terus bersyukur dapat daging kurban ya, alhamdulillah puji Tuhan. Nah, Pak Sandi. Mau beli susu, lah kok pas Ada diskon. diskon. Wah, borong ya Mbak Cucu nih pasti nih. Oke, thank you ya Nah, teman-teman yang sudah share. teman-teman, biasanya kita ngerasain ya kalau disuruh ngeluh kita jago banget ya, tapi kalau disuruh bersyukur kita malah kesulitan. Jadi memang sebagian besar orang itu dari kecil emang dilatih buat bukan dilatih ya, tapi secara lingkungannya itu lebih sering banyak dengerin orang ngedumel daripada orang bersyukur. Mm, Nah, padahal hal-hal sepele itu kita bisa kita bisa jadikan itu sebagai bahan buat bersyukur. Karena gini teman-teman, kalau kita sering bersyukur, secara mental eh, kita lebih cepat balik ke posisi netral. betul. Ketika kita cepat balik ke posisi netral, itu hal-hal baik gampang mendekat ke kita. Terlihat apa ya? Terlihat abstrak ya, tapi cara frekuensi bekerja seperti itu. Itu pun saya juga baru sadar dan pelajari ya setelah belajar aktivitas bintang 5 sama pelajari apa kondisi netral yang tadi kita sharingkan itu. Jadi eh, sistem langkah satu yang pemicu trigger itu diciptakan dasar awalnya adalah mengembalikan kita pada posisi netral. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan bersyukur. Nah, bersyukur kadang kan orang lupa. Maka caranya dibikin yang lebih sistemais. Cara sistemais adalah setiap 2 jam disuruh bersyukur. Masa kita hidup 2 jam banyak ngedumelnya daripada bersyukurnya? Oke. Itu secara konsepnya seperti itu. Nah, Semoga menambah insight buat teman-teman. oke, ini kan jadi kayak kita latihan itu ya, pengen badan itu langsing gitu ya, Ya. pengen berotot, pengen badan sehat gitu ya, berotot nih, bentuk otot Hmm, gitu kan. Nah, bentuk otot itu kita latihan ya teman-teman ya. Ini sama nih, kalau kita yes. menaikkan vibrasi ya kita latih paling gampang ini dari aktivitas bintang 5. Saya saranin adalah dengan bersyukur. Nah, ini paling bawah nih ya. Ketika kita melatih otot syukur secara mekanis gitu ya, kita secara otomatis menggeser radar frekuensi kita ke level power gitu ya, yang level di 200 ke atas itu. Bahkan 500 ke atas gitu. Nah, ini yang disebut tadi apa? Kita bersyukur apa namanya? Maka Tuhan akan menambah Menambah rezeki. menambah Ya, nikmat gitu ya, menambah menambah nikmatmu. nikmat. Nah, ketika kita bersyukur gitu ya, teman-teman, di dunia ini tuh ada 2 kelompok nih, sampah sama bunga. Gitu ya. Tapi gitu ya, kalau kita sering latih ngelihat sampah gitu ya, misal teman-teman pikirin mobil warna merah gitu ya. Pernah dengar ini ya? Teman-teman pikirin mobil warna merah. Terus begitu melek, warna merah terus ya yang dilihat gitu ya. Padahal dari tadi warna merahnya ada nggak? Ada, memang udah ada. Cuman pikiran kita fokusnya ke warna merah gitu loh. Nah, begitu juga sama sampah dan bunga tadi. Kalau pikiran kita
sampah gitu ya. Kita mikirin sampah gitu ya. Ngelihatnya sampah gitu ya, Iya. bentuk sampah seperti apa gitu ya. Yang kita lihat sampah, 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 semua sampah gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, bunganya nggak kelihatan, teman-teman. Nah, bunga itu adalah ibaratnya hal positif. Hal positif itu adalah peluang. Kalau misalnya nih, contoh-contoh ini ya, repricing. Repricing. Oh, repricing lagi pasti gue diomelin sampah 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 gitu ya. Terus repricing. Oh ya udah netral. Bukannya happy. Yeah, repricing gitu ya. Enggak juga. Itu namanya denial, teman-teman. Gitu ya. Denial. Jadi oh repricing netral aja, biasa aja. Nah, terus yang kita lakukan apa? Ya, kita lakukan bagian kita. Ya ketemu gitu ya. Saya sama Doni juga banyak ya repricing ngasih tahu terus malah dapat referensi yang barusan gitu ya. Hmm. Ya, referensinya apa ternyata dia nggak mau, ya udah kita temuin aja kalau mau ngomel ya udah gitu loh, ya apa namanya, kita dengerin gitu, netral aja gitu karena kita ya juga kena repressing. Terus ternyata dia ngasih referensi teman-teman malahan gitu ya, hal-hal yang peluang-peluang itu loh, maksudnya kalau oh nggak usah lah temuin malas gitu loh, malah bahkan ekstrimnya nggak lagi di asuransi. Oh, enggak lah, nipu gitu ya. Nah, sampah, 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 sampah yang dilihat sampah, dimanapun dia ngelihatnya juga sampah, gitu ya. Nah, itu bahayanya. Contohnya lagi adalah, teman-teman banyak nggak nenek-nenek itu yang cerewet menjengkelkan? Banyak ya, ceriwis gitu ya, nenek-nenek gitu ya. Kakek juga adalah gitu ya. Orang tua intinya. Nah, waktu dia lahir si nenek kakek itu, waktu lahir, dia cerewet juga nggak teman-teman? Kayak waktu tua. Enggak. Kok bisa? Karena yang dilatih adalah ngomel. Iya. Yang dilatih adalah ngomong pikiran, perasaan negatif. Akhirnya dia jadi seperti itu. Nah, ingat ya, hukum sebab akibat. Nah, waktu itu saya langsung gini, emang lu mau apa? Emang teman-teman mau dengerin Cianan? Emang kalian mau gitu ya? Jadi nenek-nenek yang seperti itu menjengkelkan buat anakmu sendiri loh. Sampai anakmu gak mau cerita gitu ya. Karena apa-apa dikomentarin. Komentator handal gitu ya. Negatif terus nih apaan dijulitin gitu ya. Nah, uh, jelek gitu ya. Kalau saya waktu itu kena gitu ya. Oh iya. Berarti caranya adalah kita mengubah itu gitu ya. Melatih bukannya ngelatih ngomel, ngelatih komplain terus gitu ya. Tapi ngelatih untuk controlling gitu ya. Kita latih ngelihat hal positif apa nih dari kejadian ini. Jadi bersyukur tuh bukan berarti hal negatif disyukurin. Nggak boleh teman-teman, itu artinya denial. Kita nggak menerima kodo dan kodar kalau di Muslim gitu ya. Nggak nerima nih takdirnya apa. Ya udah takdirnya kayak gitu. Udah yang diberikan seperti itu. Yang kejadian seperti itu gitu. Nah, tapi apa nih maksud memaknai kejadian itu? Nggak semua orang bisa melihat itu. Banyak dari apa namanya? Dulu pun saya juga seperti itu. Sekarang masih belajar. Bukan berarti udah ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini negatif jar. Ini juga masih banyak yang belum saya lihat di apa namanya, grup grup Greatness Rise. Jadi negatif jar ini mengikis tuh ya. Misalnya kita udah bersyukur, tapi kok rasanya masih berat. Nah, ini ada batu-batu ini teman-teman, batu-batu yang menutupin hati kita. Jadi kita sensor kita jadi nggak sensitif gitu ya. Sensor kita, frekuensi kita ada apa namanya keraknya yang ngumpul gitu loh. Jadi nggak sensitif. Nah, caranya gimana ngikis kerak ini? Nah, mengikisnya itu adalah kita aware. Kita menyadari, oh iya aku lagi ngomel. Wih, komplain. Nah, itu menyadari. Saat menyadari lagi melakukan hal negatif, lagi komplain, lagi malu, lagi bersalah, lagi marah, lagi pride, lagi apatis. Nah, saat sekali menyadari, kita denda diri kita dengan uang 2.000. Nah, yang disarankan 2.000. Tapi kalau 2.000 itu murah malah banyak banget gitu ya. Nah, boleh dicoba dengan 100.000. 100.000 masih terlalu murah, boleh dicoba dengan satu negatif jar, itu apa namanya, 1 juta. Nah, itu bukan cuman yang diucapkan. Kalau diucapkan, orang lain tahu. Tapi kalau pikiran, perasaan, teman-teman sendiri yang tahu. Nah, ini perlu dilatih. Banyak orang menjengkelkan, nggak sadar dirinya menjengkelkan. Banyak orang yang sombong, nggak ngerasa dirinya sombong.
Nah, itu dia masih susah buat naik. Karena apa ya? Karena batunya itu banyak banget, batu-batu yang menutupin dia untuk naik level. Nah, ini untuk mengimbangi ya. Jadi, nggak cuma bersyukur aja, tapi juga negatif jar. Nah, negatif jar ini, kadang orang-orang ada yang nyadar, gue nggak, negatif jar gue nol. Bukan nggak ada, tapi nggak menyadari. Bisa jadi. Seperti itu. Nah, ini latihan, teman-teman. Nggak cuma yang diomongkan, tapi pikiran selenting gitu aja, itu udah negatif. Gitu ya. Oke, udah. Nah, ini. Tapi, agak cepat. Oh ya. Ya ini cara respon kita. Jadi kualitas respon adalah kualitas hidup teman-teman. Jadi gampangnya seperti itu yang waktu itu diajarin ke kami gitu ya. Jadi fokus ke mana alasan apa solusi. Kalau misalnya ada hal negatif yang menimpa gitu ya, ada kejadian yang nggak mengenakan. Jadi kok ini kenapa nggak bisa ya laptopnya ya? Kenapa ya gitu ya? Atau gimana nih biar bisa nyala? Gimana nih biar oh ini wifi-nya kok mati ya? Gimana? Nah, karena daripada mikir kenapa kita bukan teknisi gitu ya. Nah, mending milih solusinya. Ada nggak alternatif lain? Kita nyalain wifi lain. Nah, udah kan selesai. Nggak ngurusin masalah itu kita bisa move ke another project gitu ya. Nah, dampak cari strategi energi. Nah, enak, hidup enak. Karena kita fokus ke peluang. Nah, kita ini latih dengan yang namanya jurnal bersyukur. Makanya jurnal bersyukur itu basic banget dari aktivitas bintang 5. Itu ngubah pola pikir saya pribadi dan Doni. Gitu ya, tentang melihat point of view tuh bisa beda banget. Beneran beda banget. Gitu ya. Eh, Kalau orang yang sok positif gimana? Gitu ya. Don't care ya teman-teman. Maksudnya fokus sama diri sendiri. Gitu ya. Namanya juga latihan belajar. Nggak apa-apa. Kalau sok positif nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Dimaklumin aja. Gitu ya, sama-sama belajar kita. Nah, ini 3 pertanyaan. Jadi, ini dari Coach Arisandi juga gitu ya. Jadi, dia namanya Three Ultimate Question. Dan ini pun sampai saat ini kita lakukan ke diri sendiri sama tim kita gitu ya. Jadi, cuma 3 pertanyaan. Hal positif apa yang didapat dari kejadian ini? Nah, seperti itu ya. Nah, ini hal positif ini kan di jurnal bersyukur. Makanya jurnal bersyukur itu basic banget. Kalau misalnya orang yang ahli syukur, ahli bersyukur, gitu ya. Kalau di Muslim itu seperti itu ada gitu ya. Nah ini gampang banget melihat hal positif, gitu ya. Terus yang kedua, hal negatif apa yang menjadi pembelajaran, gitu ya. Apa yang dipelajari. Oh negatifnya ini, maka besok saya mengantisipasi seperti A, B, C, gitu. Nah terus nomor 3-nya, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diimprove selanjutnya. Oh, saya mestinya saya next-nya mau lebih rapi, lebih prepare lagi, gitu, misal gitu. Oke, singkat aja ya. Nah, ini aktivitas bintang 5. Oke, ini ya, ngeriman lagi ya teman-teman ya, apa aja sih aktivitas bintang 5 dan apa yang bisa kita lakukan di malam start mulai dari malam ini. Ada meditasi 3 menit, ya meditasi, terus olahraga tuh perlu teman-teman, ini buat energi kita seharian penuh. eh, Kelihatan kok orang yang rutin olahraga sama orang yang jarang sekali olahraga itu energinya seperti apa. Baca buku ini buat nambah kapasitas otak. Jadi eh, orang pin- orang orang itu suka ketemu orang yang wawasannya luas, tapi tidak menggurui, ya. Kemudian visualisasi, bayangkan, rasakan impian yang sudah terjadi, itu akan menarik vibrasi kita ke impian itu akan datang ke kita. Yang terakhir adalah afirmasi dan jurnal bersyukur. Bersyukur. Tulis 7 hal bersyukur, kosongkan beban ke negatifnya. Jadi kalau ada kita ngeluh, ngedumel, apapun itu taruh di negatif jar. Ya, itu ya teman-teman ya, action plan untuk aktivitas bintang 5. Oke deh. Dah. Udah, Oke, teman-teman, itu yang bisa kita share. Nanti ini PDF-nya juga kita share. Boleh kita balikin lagi ya. Maaf ya ini teman-teman, offside ya waktunya ya. Salim, silahkan Ko Salim. boleh Teman-teman foto semua dulu ada ya. pertanyaan ya. Silakan. Yes, mau Foto, foto dulu. yuk foto dulu yuk. Kita foto dulu ya. Boleh yang bisa